Selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan. Ya, untuk hari ini mari kita mendengarkan sedikit firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya Sarifo. Saya baru saja bergabung di PKBM. Salam kenal ya. Halo, salam. Untuk devotion pada pagi hari ini yaitu temanya berbuah dalam sukacita. Jadi kita di dalam bersukacita kita harus berbuah untuk Kristus. Untuk ayat hafalannya itu diambil dari Amsal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, untuk ayat ini ya, ini didasari oleh firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Nah, di sini kalian pasti pernah bersukacita. Menurut kalian sukacita itu apa sih? Seneng, gembira, happy ya, wah, dapat berkat. Pokoknya yang enak-enak lah, yang namanya sukacita. Nah, biasanya orang itu sukacita mendapatkan uang, pasti itu kalau dapat uang pasti wah ini sukacita. Terus hari libur, nah, boleh libur, bahkan liburnya lama ya, panjang gitu, wah pasti sukacita, mesti hanya mau pergi dolan piknik ya, pokoknya seneng-seneng lah. Nah, tapi kita di dalam sukacita itu kita harus ingat, kita harus bersyukur. Nah, bersyukur itu kita harus membuahkan hasil. Nah, membuahkan hasilnya apa? Yaitu tadi kita harus dituntut itu bisa berbuah untuk pohon Kristus. Ya, jadi jangan sampai salah. Ya, kita tuh diberi berkat oleh Tuhan. Kita bisa menyampaikan ke semua orang. Ini bukan pamer loh ya, beda. Jadi dibedakan antara pamer dan berbuah untuk pohon Kristus, bersukacita. Disitunya itu bukan pamer yang dimaksud. Jadi mungkin kalau biasanya zaman sekarang itu kan dapat sedikit berkat, ibaratnya kita share di sosmed, nah terus kita share di status story WA dan lain sebagainya. Ya kita harus bisa mengemasnya itu, jangan sampai kita kesannya kayak pamer, tapi kita kemas sebagai berbuah dalam bersukacita. Nah, pengalaman dulu Sarifo ya, ini kalau Sarifo berkemasnya di dalam sharing. Nah, kalau di teman-teman di gereja atau persekutuan youth atau persekutuan apa ya pada waktu itu, atau mungkin di sekolahan itu biasanya kalau bersama temanku tuh sharing gitu, kalau setiap pagi devotion gitu. Itu Sarifo pernah dulu sukacitanya apa gitu. Sarifo dulu pernah sakit ya, panas lah, bahkan hampir divonis hampir COVID. Nah, sudah ke arah 90% sudah ke arah COVID. Nah, Sarifo takut nih. Wah ini gimana ini nanti kok diisolasi bla 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 semua dan lain sebagainya. Nah, tetapi Sarifo beserta istri dan teman-temannya lain berdoa dan optimis bahwa Sarifo itu
tidak COVID, optimis tidak ke arah COVID. Ya panas tapi tidak COVID. Terus berdoa. Setelah itu hasil swabnya keluar dan hasilnya puji Tuhan negatif. Wah, nah ini kan sukacita. Nah, ini perlu kita apa ya? Kita kembangkan di dalam ini loh, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus berkat itu ada sukacita. Nah, ini kita bisa kabarkan kepada semua orang bahwa kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, terus habis itu berserah kepadanya, itu kita akan apa ya? Yang kita dapat endingnya itu adalah sukacita. Dan ini kita bisa kemas di dalam kehidupan kita dan kita bisa sharingkan kepada teman-teman, bisa sharingkan kepada saudara-saudara yang lain bahwa ingat, sukacita itu ada, berkat itu ada, mujizat itu ada. Setelah kita percaya dengan Tuhan Yesus, mujizat itu akan ada dan nyata dalam kehidupan kita. Ambil contoh lagi di Alkitab ya. Di Alkitab itu banyak kisah-kisah, cerita-cerita di dalam pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, di situ pada saat itu Tuhan Yesus punya murid kan 12 orang. Nah, selama Tuhan Yesus itu berkelana ya dari tempat satu ke tempat yang lain, ke tempat yang lainnya juga, itu Tuhan Yesus banyak mengeluarkan mujizat-mujizatnya. Di antaranya yaitu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, ya, bisa membangkitkan orang mati juga ya. Terus habis itu mengusir roh jahat dan lain sebagainya. Selama Tuhan Yesus itu menguatkan kuasanya, kuasa Roh Kudusnya, dan di situ murid-murid Tuhan Yesus itu hanya sebagai penglihat atau sebagai penonton. Nah, jadi kemanapun Tuhan Yesus itu berada dan menyembuhkan orang sakit di mana, terus dan lain sebagainya, itu murid-murid Tuhan Yesus terkesannya cuma hanya menonton dan melihat saja. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus memberi kepercayaan kepada murid-muridnya, Dajjal, kamu pasti bisa menyembuhkan orang sakit, kamu pasti bisa mengusir roh jahat melalui kuasa Roh Kudus melalui dirimu. Nah, seperti itu. Dan akhirnya pun bisa. Nah, ini akan menjadi sukacita. Ternyata kuasa Tuhan itu memang benar-benar nyata. Yang sukacita gak hanya Tuhan Yesus saja, tapi muridnya juga bersukacita. Nah, dari sini muridnya bisa menyebarkan kepada semua orang bahwa kuasanya Tuhan itu memang benar-benar nyata. Mujizat Tuhan itu memang benar nyata. Nah, di sini yang bersukacita nggak hanya murid Tuhan Yesus saja, tapi Tuhan Yesus juga bersukacita. Karena apa? Karena semuanya bisa berbuah di dalam bersukacita. Atau ibaratnya itu sukacitanya itu ada hasilnya gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kalian yang pernah bersukacita mendapat berkat, mendapat mujizat, mendapat anugerah Tuhan, jangan berpelit-pelit untuk bersukacita. Mari kita sharingkan bareng-bareng, mari kita kabarkan Injil Tuhan secara bersama-sama. Kita kabarkan bahwa mujizat itu memang ada dan nyata. Amin. Amin. Mari kita tutup firman dari devotion pagi ini dengan doa. Mari serifu antarkan. Tuhan Yesus mengucap syukur pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah sedikit mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kami dapat, apa yang kami terima, semoga ini dapat mempertebal iman kami Tuhan, untuk kedepannya untuk terus selalu menjadi buah bagi pohon Kristus-Mu Tuhan. Tuhan, ntar lagi anak-anak-Mu juga akan memulai pembelajaran. Tolong kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu di dalam setiap pembelajaran, agar apa yang anak-anak-Mu ini terima dapat membuahkan hasil untuk anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan
Doa yang jauh dari sempurna ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.